Halo Uni Tanti, Halo. apa kabar Uni Tanti? Kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Uni Tanti, sebenarnya nama panjang Uni Tanti, Herida. Tanti Heriza ini. Oke. Uni Tanti ini merupakan ketua dari KPI Regional Sumatera Barat. Ya, bukan ketua sih namanya, sekretaris wilayah Sekretaris Wilayah KPI di Sumatera Barat. Nah, KPI ini, tapi ya. harusnya periode 2020 ini kan udah selesai nih. Karena saya posisi saya itu dari nasional, presidium nasional perempuan masyarakat adat. Okay. Jadi harus diganti reshuffle kabinet kalau istilahnya harus diganti kepengurusan. Tapi karena COVID, jadi belum bisa kongres. Jadi kita lihat nanti sampai sejauh mana kita bisa, karena social distancing masih berlaku ya. Kita lihat nanti sampai akhir tahun ini. Kalau bisa sih dalam tahun ini kita udah kongres dan ada kepengurusan baru di Koalisi Pro Indonesia Wilayah Sumatera Barat. Oke, berarti memang tertunda karena COVID ya ini? Iya, harusnya sudah reshuffle kabinet. Oke. Soalnya berarti COVID ini memang menunda segala schedule kita ya nih? Iya, semuanya berubah total. Semua program-program berubah total ke COVID semuanya. Yang tidak pernah terencanakan, tidak pernah teragendakan. Akhirnya dengan COVID jadi teragendakan, kemudian cara kita pun jadi banyak di dunia maya. Oke, ini Tanti, kalau untuk ini Tanti kan kita tuh berbicara tentang kalau udah ngomong sama ini Tanti itu adalah spesifik tersendiri gitu. Kita bisa memperkecil pembahasan kita tuh lebih ke wanita, ke perempuan ya ini? Iya. Kalau saya lebih setuju pakai bahasanya perempuan daripada wanita. Oke, perempuan ya ini, bukan wanita. Kalau wanita itu, kalau bahasanya itu wanito tuh to itu ditoto kalau bahasa Jawanya. Jadi perempuan yang ditoto tuh ditata. Ditata oleh siapa? Suaminya, bapaknya, kakak laki-lakinya. Kita lebih cenderung memakai perempuan. Perempuan itu apa? Empu itu apa? Kalau bisa aja ibu, jadi ibu. Orang empu itu bisa jadi pintar gitu kan, empu gitu kan. Jadi empu, puan itu perempuannya. Jadi lebih kepada perempuan, lebih soft bahasanya daripada wanita. Oke, jadi perempuan. Jadi besok Andri pakainya bahasanya perempuan dengan perempuan, wanita. jangan wanita ya. Oke. Itu sebuah pembelajaran. Jadi penting sebenarnya perempuan. Itu. Jadi empu dan tuan. Oke. Jadi mempunyai perempuan itu mempunyai kekuasaan mempunyai kepercayaan diri, kemudian mempunyai raja pada dirinya sendiri kan, pu dan tuan kan, dia punya tuan sendiri kan, bukan dia bertuan kepada yang lain gitu. Oke. Nah ini kita bahas kesetaraan gender ini. Kita mulai dari gendernya. Sebenarnya gender itu apa sih ini? Soalnya gender itu kan apakah gender itu laki-laki dan perempuan atau gimana gitu nih? Kalau bahasa ilmiahnya itu panjang ya. Jadi kalau saya lebih banyak mengambil yang praktisnya saja. Gender itu apa? Nah, beda ada yang bilang gender seks. Nah, seks itu kan laki-laki dan perempuan. Nah, gender itu bisa banyak hal dengan gender itu gitu. Jadi mungkin siapa Andri ya? Andri pernah dengar kodrat gitu kan, kodratnya perempuan jadi istri bisa gitu kan? Pasti banyak ceritanya kayak gitu. Nah, kita definisi kodrat itu apa? Kodrat adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan yang tidak bisa dipertukarkan fungsinya, itu baru kodrat. Selepas itu namanya gender lagi. Lepas dari itu yang masih misalnya gini, saya perempuan sekarang. Nah, kemudian ada sesuatu hal daripada diri saya bergaya maskulin.
kemudian Ah, maskulin, kemudian saya ganti alat kelamin saya ya, dari vagina ke penis misalnya kan. ya. Tetapi penisnya nggak bisa ditukar, tapi kan tidak bisa fungsinya, di mana dia tidak menghasilkan sperma, dia tidak menghasilkan fungsi dari penis itu apa. Iya. Nah itu dia, jadi biarpun saya ganti, tapi fungsinya nggak jalan. Berarti Fungsinya itu apa itu? Berarti kan fungsinya kan cuma fungsinya tuh dia ada. ada, tapi fungsinya yang dikasih sama Tuhan itu dia tidak punya. Oke, berarti Itu namanya tuh- gender. Oh, berarti itu yang gender. Oh, Jadi sesuatu yang diberi sama Tuhan Oke, yang tidak bisa ditukar-tukarkan fungsinya. yang tidak bisa ditukarkan fungsinya. Nah, fungsinya dari Oke, sesuatunya. oke, Misalnya Andri mau jadi perempuan, Iya. suntiklah silikon, Oke. punya payudara, Iya. tapi kan tidak punya mamae. Iya, oke. Nah. Oh, iya. Berarti pada dasarnya itu kalau untuk laki-laki dan perempuan itu tuh seks ya nih. Iya. Oh, berarti Jadi ada apa ya? Ada pemahaman yang apa ya? Mengambang di Iya, masyarakat. mengambang di masyarakat, Jadi ya. bercampur ajan saja kayak gini. Saya ada di forum-forum. Iya. Nanti yang bertanya lah gender. Seakan-akan gender ini perempuan gitu. Oh, iya. Ayo kita oke. utamakan gender. Seakan-akan kalimat gender itu perempuan yang dulu bertanya, tapi kita gender. Padahal kan bukan seperti itu. Itu Oke. makanya saya bilang kalau pakai konsep panjangnya, ilmiah panjang maknanya, tapi Oke. intinya seperti itu untuk memberikan pemahaman. Nah, itu loh yang namanya gender. Nah, Itu kemudian yang- kesetaraan. Iya. Kenapa ada kesetaraan gender? Iya. Beda dengan emansipasi. Harus catat itu. Emansipasi sama gender itu beda. Oke. Nah, kenapa muncul kemudian setelah ada gender kemudian muncul adanya kesetaraan gender? Nah, kesetaraan gender bahasa sederhananya, kalau pakai bahasa ilmiahnya panjang juga gitu. Iya. Bahasa sederhananya itu adalah kesetaraan gender itu adalah tidak berlakunya diskriminatif terhadap salah satu gender. Kesetaraan gender itu adalah adanya perilaku. Yang tidak adanya perilaku diskriminatif kepada salah satu gender, misalnya Oke. ke gender laki-laki atau ke gender perempuan gitu Iya, kan. oke. Nah, kalau di Thailand jumlah gendernya ada kalau nggak salah 16 atau 19. 19 nih. Ya. Ada 19 Coba gender di di- Thailand. Coba dicari di Google. Ah. Di 19. Thailand. Jadi tidak hanya transgender, tidak hanya transgender, kemudian tidak hanya banyak coba dipelajari dulu di Google, dicari referensi itu. Iya. Atau di berita atau di mengenai Thailand itu kalau nggak salah hanya satu-satunya di Thailand yang mengakui itu gitu. Oke, coba kita ambil 5 gender deh yang ada di Thailand ini. Laki-laki, perempuan, transgender. transgender, Nah, transgender laki-laki ke perempuan perempuan ke perempuan ke laki-laki. Nah, itu sudah dididik dari kecil. Itu Itu sudah. apa namanya ya di Thailand lupa saya. Oke, itu udah. Jadi dari kecil tuh sudah diajarin lenggak-lenggo dari mulut. iya. Sudah dididik untuk menjadi itu gitu. Oke. Itu Kemudian- masih 4, yang satu lagi Tapi saya apa? lupa. Oh. Pokoknya Ada kalau yang sama-sama belajar kita tengok di di Google. di Google, mau kita cari berita-beritanya itu. Iya. Nah, kalau yang diakui itu kan di negara kita kan cuma 2, Iya. perempuan dan laki-laki. Iya, betul. Yang lainnya masih ngambang. Iya, masih. Sementara kita nampak di kehidupan realita, Iya. ada saudara kita yang mengambil gender Kalau untuk seksnya laki-laki, ada yang mengambil sebagai maskulinnya, Ya. ada yang mengambil sebagai femininnya. itu berarti dalam tanda kutip ya nih. Iya. Berarti ada Dia memposisikan dirinya dia memposisikan dirinya. ya, sebagai misalnya saya Iya. perempuan, dilahirkan sebagai perempuan, Iya. tapi setelah lamanya berjalan sudah besar ternyata saya merasa saya tidak perempuan, saya mau jadi memposisikan diri sebagai laki-laki. Nah, Oke. maka saya tampakkanlah dengan fisik secara maskulinnya, rambut cepak atau Iya. Badan badan kekar. kekar. Nah, itu kan bisa dilihatkan itu. Iya. Biarpun saya tidak mengganti alat kelamin, tapi dari body luarnya saya udah maskulin gitu. Iya. Atau
Tapi itu sebenarnya salah kan ini? Itu kan berarti memang nggak boleh kan? Persoalan boleh nggak boleh itu kalau saya Iya. itu kan hak azazi dia ya. Kemudian Iya. kalau misalnya dibawa ke agama, Iya. ke agama gitu kan, karena saya menganut agama Islam Iya. gitu kan. Nah urusan dia dengan Tuhan itu dia yang tahu. Gitu. Betul nih. Jadi ibaratnya kalau bahasa Minangnya mancikaroy nuram itu belum tentu kita Lebih mulia baik, daripada mereka yang kita cikaroin itu. Oke. Nah, kalau saya posisi saya seperti itu, saya tidak bisa bilang bahwa saya anti atau apa. Iya. Mereka sebenarnya juga tidak mau seperti itu gitu kan. Iya. Nah, jadi mungkin pekerjaan kita sama-sama stakeholder yang ada untuk bagaimana sih jalan keluarnya teman-teman kita ini ya, seperti itu. Betul. Karena itu juga hak azazi mereka kalau kita Iya. bicara tentang hak azazi gitu. Iya. Nah, kita tidak bisa membilang orang tuh kamu masuk api neraka. Emang kita bisa jamin diri kita masuk ke surga? Iya betul. Itu kita sudah menjudge orang. Lo kok penampilan lo kayak gini, lo kodrat atau Iya. sebagai manusia gini. Emang kita sudah bisa menjamin nanti di hari akhirat kita akan lancar-lancar aja jalan ke surga? Iya. Kan orang-orang belum tentu orang yang kita judge itu masuk seperti yang kita omongin. Mana tahu dia lebih mulia daripada kita. Ya, kita tidak tahu bagaimana tingkat ketaatan dia sama Allah ini. Hanya yang tahu tuh dia sama Tuhan kan. Iya, Dia betul. sama Allah yang tahu bagaimana dia berdialog dengan Allah. Iya. Bagaimana dia kusuknya dengan Tuhannya gitu. Iya. Kalau kita berbicara karena saya Muslim, kita bicara tentang Muslim. Iya. Kan kalau Nasraninya nanti dia berbicara Iya, dengan betul. Allah mereka beribadah gitu. Jadi saya sangat miris melihat gampang sekali kita menjudge seorang, lu masuk neraka atau Lu lu dosa. dari mana kita bisa tahu kalau dia tuh berdosa gitu? Oke. Kadarnya seperti apa gitu. Oke. Kemudian yang tahu itu pahala surga neraka itu hanya satu yang di Iya, atas. betul. Nah, yang akan mencatat ya kiri kanan kita gitu. Iya, nih. Tapi paling enggak pastinya ada orang-orang terkait yang mencoba merangkul mereka itu untuk kembali membenarkan, untuk kembali agar mereka tuh kembali ke jalan yang benar gitu ya. Emang jalannya salah. Memang ada jalan benar dan jalan yang salah. Oke. Iya Tapi seperti betul. saya bilang tadi kan, Iya nih. kita tidak bisa mengatakan itu benar apa salah. Iya. Jadi kita kalau saya menilai Iya. itu jangan dilihat dari sisi mata uang saja. Oke. Kita harus lihat di sini gambar, di sini angka. Harus kedua-duanya. Iya. Tapi ini Kalau kalau nggak kita kayak gitu kita akan subjektif dalam iya. menilai, tidak Oke. objektif lagi. Karena kalau berkaitan dengan itu panjang, kajian sisiologi itu panjang. Oke. Tapi ini kalau satu pertanyaannya, kalau kita merujuk pada peraturan negara, itu berarti apakah ada peraturan negara yang mengatakan kalau mereka itu melanggar hukum? Belum saya, tapi kecuali dia memalsukan identitas. Oh, Baru oke. dia Baru melanggar ya. hukum. Oke, iya. Misalnya namanya Yanti diganti diganti menjadi dari atau- Romi oh, atau itu melanggar hukum gitu. Oke. Tapi dia berpenampilan dan itu belum ada sih Oke. aturan negara untuk melarang atau membenarkan itu. Nah, kembali kepada kesetaraan gender tadi, Iya. bukan ketidaktahuan ya, tapi pengetahuannya yang separuh-separuh sehingga menyampaikan ke orang lain dan pemahaman ke orang lain juga sampainya juga separuh-separuh gitu. Padahal kan tujuannya tidak seperti itu. Jauh kita mengenal kesetaraan gender hari ini. Iya. Ini budaya bukan dari barat. Tapi Kesetaraan kesetaraan gender jauh sebelum Nabi Muhammad itu sudah melakukan kesetaraan gender, tapi mungkin bahasanya yang berbeda. Itu kalau Nabi saya menganut agama Iya. Islam. Nah kemudian kalau misalnya dikatakan bahwa feminis dan gender itu datangnya dari Eropa, salah besar.
Jauh sebelum Eropa berbicara tentang feminis, Ya. itu orang Minangkabau, putri Minangkabau sudah dulu berbicara 1815, yaitu siapa? Rohana Kudus. Tapi bahasanya bukan feminis, tapi kemuliaan perempuan. Oh, jadi kayak bener nih, pertanyaan dulu, apakah feminisme ini mendukung kesetaraan gender atau justru melawan kesetaraan gender? Kalau feminis itu bukan dukung-mendukung, feminis itu alat Alat untuk Nah, berarti itu kesetaraan sebagai gender. kendaraan Ya. untuk kesetaraan gender. Ya. Oh, jadi bukan paham tersendiri. tidak. Oke, berarti soalnya yang kita nggak bisa pungkiri bahwa yang beredar di masyarakat itu feminisme itu adalah paham tersendiri gitu. Nah, makanya saya juga bingung kenapa bisa kayak gitu ya. Iya. Orang kayak misalnya saya melakukan penelitian feminisme kemiskinan. Iya. Nah, jadi kemiskinan berwajah perempuan. Ya, gimana nih? Kalau bahasa kerennya feminisme kemiskinan. Iya. Dibalik ke bahasa Indonesianya kemiskinan berwajah perempuan. Siapa itu kemiskinan berwajah perempuan? Itu perempuan janda, perempuan kepala keluarga. Iya. Itu kan tidak pernah terbaca bahwa penyumbang kemiskinan terbesar di Indonesia adalah perempuan kepala keluarga. Oh gitu. Nah, feminisme kemiskinan. Tapi Itu ada alatnya namanya feminis tuh. Alat. Jadi jangan, maksud saya itu jangan sepotong-sepotong memaknai memaknai bahasa langit itu kan. Soalnya yang beredar dari masyarakat adalah paham feminisme itu bagaimana lawan dari kesetaraan gender gitu nih. Bukan lawan sih, tapi lebih ke segala sesuatu tuh perempuan juga lebih ke entah salah kaprah atau bagaimana, kayak perempuan itu kodratnya lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, tadi saya sudah bilang tadi kodrat itu apa? Iya. Dari awal sudah saya bilang kodrat itu apa? Kita harus sama pikiran dulu. Kodrat itu apa? Oke. Kodrat itu apa nih? Nah, kodrat itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan yang tidak bisa dipertukarkan fungsinya. Itu baru kodrat. Nah, jadi kalau kuliahnya berapa SKS nih ya? Nah, jadi kalau ngomong kodratnya perempuan gitu kan. Iya. Nah, jadi apa sih kodrat perempuan? Nah, ada lagi yang kayak gini. Menginstruksikan gitu. Misalnya kayak gini. Andri laki-laki. Iya. Kemudian Andri menangis. Iya. Nanti datang orang tua Andri ngomong, "Menangi ya, oh laki-laki, nggak boleh menangi dong." Iya. Memang laki-laki tidak boleh menangis karena tidak punya air mata, padahal air mata diciptakan juga untuk laki-laki kan? Iya, betul. Nah, itu sudah itu sudah diskriminatif namanya. Berarti itu tuh merupakan salah satu contoh diskriminatif Iya. yang ada di lingkungan kita ini. Iya, nah Oke. jadi bisa saja pelaku diskriminatif itu bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Tapi lebih banyak perempuan yang terdiskriminatif daripada laki-laki karena dikonstruksikan oleh budaya, adat, agama. Konstruksikan perempuan itu nomor 2, maksudnya manusia nomor 2, nomor satunya laki-laki. Kenapa? Masih tetap konotasinya perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Nah, pertanyaan dibalik, kalau tidak ada tulang rusuk itu, bisa nggak tubuh itu berdiri? Pasti dibantu oleh tulang rusuk kan, jadi kerjasama, mitra. Iya. Oke. Jadi ternyata yang beredar di masyarakat selama ini itu banyak yang salah kaprah ya nih. Salah kaprah, salah pemahaman, salah penyampaian, kemudian Salah menerima informasi separuh-separuh. Iya. Tidak secara keseluruhan. Oke. Nah, apa misalnya kenapa adanya gerakan perempuan banyak pada kesetaraan gender. Nah, ilustrasi sederhana saja, kenapa itu muncul gitu kan? Karena perempuan juga warga negara Republik Indonesia. Iya, betul. Dan dia juga berhak mendapatkan perlindungan oleh negara. Dia juga berhak untuk melakukan perencanaan terhadap negara. Dia berhak juga melakukan bela negara. Nah, tetapi itu tidak ada, ruang-ruangnya itu masih terbatas untuk betul. itu. Nah, makanya muncul namanya equality tadi. Nah, ibaratnya kita menonton bola di tribun. Iya. Nah, kalau saya tinggi badan saya hanya 150, di depan saya tinggi badannya 170,
kira-kira bisa saya lihat apa yang terjadi di dalam pertandingan bola. Kehalangan 20 cm Nah, ya nih. berarti saya kan butuh kursi untuk bisa naik ke atas Iya. melihat pertandingan bola itu, siapa yang kena kartu merah, siapa yang menggolkan, siapa pelaku kesalahan, kartu Iya. kuning. Berarti saya harus menambah kursi untuk bisa sama melihat pertandingan bola itu kan. Iya betul. Nah, itulah makanya kesetaraan tadi di situ gitu. Ada Oke. peran pengawasan, perempuan juga ikut dalam perencanaan, perempuan juga ikut dalam pengawasan jalannya suatu negara itu. Oke.